Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing tips untuk keseharian bisnis teman-teman, yaitu kaidah namanya KISS. KISS ini singkatan, jadi bukan KISS band ya, bukan KISS cium, tapi ini adalah singkatan dan mungkin banget teman-teman sudah dengar karena ini sering banget dimention di buku-buku bisnis, singkatan dari Keep It Simple, Stupid. Nah, jadi dia seperti ngejek gitu. Jadi kita harus membuat sesuatu itu tetap sederhana, bodoh maksudnya stupid itu ini seakan-akan nyadarin kita yang udah mikir ngejelimet kompleks tentang data bisnis lah, tentang proyeksi bisnis, target bisnis terlalu kompleks sehingga ujung-ujungnya nggak dikerjain. Jadi udah ngerasa pinter, kompleks tapi nggak dikerjain ya stupid juga. Kenapa nggak dikerjain ya? Karena terlalu kompleks. Kalau terlalu kompleks susah. Kalau terlalu susah ya nggak dikerjain, nggak berhasil. Nah itulah jadinya kita stupid. Mau seberapa banyak tools yang dipakai, mau seberapa besar data yang diolah, tapi kalau ternyata terlalu kompleks dan tidak bisa dieksekusi, percuma. Jadi keep it simple, stupid. Kita lanjut. Jadi KISS ini, when atau why-nya itu dalam keseharian yang saya alami ya, KISS ini selalu berputar-putar di otak saya. Keep it simple, keep it simple, keep it simple dalam hal-hal setidaknya tiga ini yang biasanya sehari-hari dalam bisnis saya. Pertama dalam hal komunikasi. Komunikasi khususnya ke tim ya. Jadi kalau saya komunikasi yang terlalu ngejelimet, pakai kata-kata yang aneh, pakai angka-angka yang pusing, itu nggak akan nyampe komunikasinya. Jadinya nggak akan dieksekusi oleh tim. Termasuk juga ke ke partner bisnis kalau kita menyampaikan kata-kata yang nggak dimengerti oleh partner atau oleh rekan bisnis atau calon mitra itu kalau nggak simpel jadinya nggak akan berhasil. Kenapa? Ya butuh simpel. Bahkan kalau eksekutif itu suka ada yang namanya XCOM, executive summary, lalu ada eksekutif apalah gitu. Itu suatu artikel atau suatu materi yang super duper diringkas seakan-akan untuk CEO. CEO itu atau direktur yang super duper sibuk lah. Yang dimana butuh hal simple. Jadi dengan waktu yang katakanlah cuma bisa baca 15 menit tapi semua semua materi tersampaikan. Jadi harus simplifikasi. Ini memang gak mudah. Menyederhanakan komunikasi itu nggak mudah. Lalu contoh lain soal komunikasi ini, misalkan presentasi. Presentasi 2 jam, 3 jam itu gampang, nggak usah persiapan. Tapi kalau presentasi 15 menit, 10 menit, dan semua materinya tersampaikan, itu nggak gampang. Jadi harus keep it simple dan nggak mudah. Lalu selanjutnya, target atau KPI. Nah, target atau KPI dalam bisnis itu coba teman-teman pikirkan untuk keep it simple. Oke, tim TikTok Shop apa targetnya? Cukup satu atau dua, maksimal dua. Oke, tim TikTok Shop targetnya yang nonton ada 1.000 atau omset 1 juta hari ini. Itu simple, sederhana, bukan CTR-nya harus 0,75%. Yang check out harus segini, produk ini harus yang laku harus produk ini. Wow, jadi kompleks, jadinya susah tereksekusi. Jadi target KPI dalam hal bisnis secara keseluruhan atau tim atau mungkin target pribadi, bukan hanya bisnis sih sebetulnya ya harus sesimpel mungkin supaya kita bisa membayangkan eh, vivid ya, clear, crystal clear kalau bahasa kerennya tuh. Jadi simple dan clear di otak kita, jadi kita bisa eksekusi. Lalu yang terakhir, KISS yang biasanya saya terapkan dalam bisnis masalah terjemahan dari strategis ke teknis. Ya kurang lebih dari KPI juga. KPI ketemu target turun ke strategis. Strategis itu contohnya apa? Penurunan dari KPI. Oke, KPI saya adalah omset katakanlah 50 juta minggu ini. 50 juta breakdownnya dari apa? Oh, dari Shopee, dari Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Shopee strateginya apa? Iklan Shopee dan iklan Shopee-nya diapain? Nah, gitu. Oh, panjang strategisnya. Lalu kan muncul ke teknis sehingga next action-nya apa? Next action-nya itu apa dari strategis itu? Nah, next action ini harus harus simple. Namanya ini atomisasi. Contohnya, kalau Anda mau omset 50 juta, berarti di breakdown kan 50 juta berarti sehari harus 50 bagi 7 repot ya 50 bagi 7 70 juta deh 70 juta dibagi 7 berarti sehari harus 10 juta 10 juta kalau kita ngasih oke, target kita 10 juta sehari, anak-anak pasti pada bengong, mungkin Anda juga akan bengong. 10 juta sehari gimana ya? Nah, itu di breakdown lagi 10 juta sehari dari mana?
dari Shopee dan lain sebagainya. Oke, kita lihat Shopee, kita breakdown lagi Shopee dari mana aja. Dari Shopee Ads, Shopee Live, produk serupa, kata kunci dan sebagainya. Oke, breakdown lagi yang kata kunci. Kata kunci berarti harus berapa omsetnya? Oke, ketemu kata kunci omsetnya harus katakanlah 1 juta. Itu masih belum simple. Coba aja cobain. Nggak mau tahu pokoknya Shopee harus 1 juta hari ini. Pasti semua bingung kalau kita rapat sama tim 1 juta bingung. Apalagi kalau yang belum berpengalaman ya pasti gimana ya 1 juta dalam kata kunci apa iklan kata kunci dapat 1 juta. Itu harus di breakdown lagi. Jadi sehari itu harus impression berapa misalkan atau klik harus berapa. Nah, kalau udah KPI-nya sudah jelas tuh kliknya berapa, nah itu udah kan udah simple. Simple dan lebih mudah dicapai. Ini when dan why-nya. Ini yang sehari-hari saya alami ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Selanjutnya how. Gimana bikin sesuatu simple itu ya sederhana sebetulnya. Yang kompleks di breakdown jadi simple jadi sederhana. Sesuatu yang ngejelimet, benang kusut dipecah benangnya satu-satu sehingga jadi rapi. Itu ada beberapa toolsnya seperti pakai Five Whys. Teman-teman googling aja ya. Five Whys, ada fishbone diagram, lalu ada root cause analysis. Silahkan googling aja, ini tools yang bagus kok. Ini secara teori ya bagus banget lah, secara praktek memang nggak mudah. Lalu saran saya untuk menjalankan KISS ini yang kedua, jangan overthinking. Nah, ini juga yang saya alami, memang nggak mudah juga. Overthinking itu misalkan gini, eh aduh gimana ya nanti kalau mau lebaran kita stoknya nggak ada. Padahal lebaran masih 1 tahun lagi. Misalkan. Atau misalkan aduh gimana nanti kalau karyawan mencuri. Padahal kerja juga belum. Tenang. Jangan overthinking. Jadi kalau overthinking jadinya mahal. Jadinya kita mengeluarkan energi yang nggak perlu. Padahal yang lebih kita fokuskan misalkan ke hal yang lebih kekinian, lebih dekat. Misalkan gimana omset iklan Shopee-nya. Lalu misalkan gimana cari supplier supplier kainnya dan lain sebagainya. Jadi jangan overthinking. Contohnya banyak lah teman-teman cari sendiri. Lalu terakhir jangan overkill. Overkill ini udah bahasa startup ya. Jadi overkill itu oh, membuat suatu solusi yang terlalu besar untuk masalah yang sederhana. Itu konyol sih. Jadi seakan-akan kayak bunuh nyamuk pakai raket. Pakai roket ini roket ya maksudnya roket. Jadi nyamuk itu kan ditepok juga sudah mati gitu. Nggak harus pakai tembak roket untuk membunuh nyamuk. Nah ini yang biasanya untuk di level bisnis yang newbie-newbie ya. Jadi pengen bikin solusi yang luar biasa bagus cuma untuk memecahkan masalah yang super duper simple. Masalahnya simple ya solusinya harus simple. Ya, simple dan mudah mudah dimengerti. Simple bukan berarti mudah dikerjakan ya, tapi mudah dimengerti sehingga terbayang. Itu sih poinnya. Itu how-nya. Dan terakhir contoh. Contohnya gini, kita menyederhanakan, mengsimplifikasi masalah. Pertama, mau kurus, sederhana, ya nggak usah makan. Sederhana kan? Tapi kalau nggak makan gimana? Tapi kalau ngantuk gimana? Tapi kalau ini, nah si tapi itu yang memang bikin nggak simple. Nah tapi itu gimana ya? Dicari, di breakdown masalahnya. Sederhana kan ya? Kalau mau kurus ya jangan makan. Tapinya di list satu-satu, di breakdown masalahnya sehingga si tapi itu berubah menjadi simpel. Selanjutnya, mau omset gede, sederhana, iklan aja segede-gedenya. Iklan aja keluarin 1 juta per hari, 20 juta sehari, dapat omset gede tuh. Tapi bla bla bla, tapi boncos, tapi rugi, tapi uangnya nggak ada, tapi bla bla bla. Nah, si tapi itu jadinya membuat si masalah ini jadi nggak simple. Lalu ada di film Avenger ya, saya inget banget soal scene yang dimana si Hulk disuruh sama si Captain America ya, Hulk smash. Wah, jadi nyuruh si Hulk untuk smash. Oke, kata Hulk. Jadi Hulk terserah melakukan apa, itu kan simple. Jadi instruksinya cuma smash, tapi si Hulknya ini melakukan yang nggak simple sebetulnya, tapi instruksinya simple. Keep it simple. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada faedahnya video ini. Ini sebenarnya lagu lama sih. Kalau teman-teman yang belum tahu dan dapat insight ya alhamdulillah banget. Kalau yang udah tahu bisa share pengalaman teman-teman menerapkan kaidah KISS ini dalam dunia sehari-hari atau dunia bisnis. Sekian aja, jangan lupa subscribe atau join membership boleh banget. Kita bisa diskusi, ada pertanyaan seputar apapun, bisnis dan sebagainya. Kalau membership kita bisa diskusi atau klik thanks juga boleh banget. Itu ngebuat saya semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.